Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman inspirasi, merawat tanaman itu tidak selalu sama. Jadi ada masa vegetatif, ada masa generatif. Kemudian untuk pemberian pupuknya juga berbeda. Nah, untuk kali ini Tis akan mengulas kembali tentang pemanfaatan MSG Ajinomoto untuk pertumbuhan tanaman. Di dalam MSG ternyata banyak sekali unsur N yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan pupuk tanaman. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan aplikasi MSG pada tanaman. Yang pertama untuk tanaman muda. Jadi kita pengaplikasiannya dengan cara dikocor. Kita berikan 1 gram untuk 1 liter. Kita berikan dikocor sedikit demi sedikit. Kita lakukan 3-4 hari sekali. Yang kedua untuk tanaman dalam masa perawatan. Ini dulu tanaman cabai yang keriting. Nah, batang utamanya sudah kami pangkas dan ini sudah mulai tumbuh cabang. Kita berikan setengah gram MSG, ditaburkan secara melingkar. Kemudian bisa kita siram sedikit demi sedikit. Ini sekaligus bisa untuk mencegah tanaman cabai dari keriting. Yang ketiga untuk mempercepat pertunasan. Ini ada salah satu contohnya kangkung yang sudah dipanen dan sudah mulai tumbuh tunas. Jadi kita bisa berikan dengan cara ditabur ataupun dikocor. Kalau ditabur seperti ini kita harus hati-hati, jangan sampai MSG-nya itu menyentuh batang tanaman karena itu bisa membuat batang menjadi busuk. Yang keempat, ini kita bisa gunakan untuk tanaman hias. Jadi untuk memberikan nutrisi tambahan yang banyak mengandung unsur nitrogen sehingga baik untuk tanaman hias. Kita berikan setengah sampai 1 gram untuk tanaman. Masing-masing tanaman berbeda, jadi kita menyesuaikan besar kecilnya tanaman. Kemudian yang kelima, kita bisa aplikasikan MSG pada tanaman buah, tapi dengan catatan kita menggunakannya hanya untuk masa vegetatif saja, karena pada masa generatif atau sudah mulai berbunga, tanaman buah itu harus dipupuk dengan pupuk yang lebih lengkap, yang banyak mengandung unsur NPK seimbang. Jadi kalau MSG ini banyak mengandung unsur nitrogen, sehingga cocok untuk masa pertumbuhan saja. Dan kalau seandainya kita masih memberikan, nanti ditakutkannya buahnya itu rasanya kurang manis, jadi kurang segar. Dosis pemberian ini bisa bervariasi, karena ini contohnya kami menggunakan tanaman yang di dalam pot, jadi kita berikan 1 gram ditaburkan secara melingkar. Ini hasil cangkokan jambu air. Jadi masih butuh pertumbuhan yang bagus dan masih membutuhkan nitrogen yang banyak. Baru setelah nanti daunnya sudah mulai subur, ini kita ganti dengan yang mengandung unsur NPK. Nah, kenapa pemberian MSG ini baik secara dikocor ataupun ditabur ini baiknya secara melingkar? Ini karena agar nutrisinya itu bisa merata. Ya, terlebih kalau
tanaman masih di dalam pot. Kalau tanaman langsung di tanah pun juga kita bisa memberikan MSG ya, dengan dosis yang sesuai dengan umur tanaman. Nah, demikianlah sedikit tips dari kami tentang pengaplikasian MSG untuk tanaman. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita, terutama yang masih pemula. Jadi kami akan memberikan tips-tips untuk bagaimana cara berkebun yang baik. Jadi nantikan tips-tips dari kami berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas yang kita kerjakan. Semoga informasi ini bermanfaat. Kiranya cukup sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.